Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Evi. Evi siapa ya? Oke, terima kasih. Nama saya Di Purwanto. Alhamdulillah saya Ketua Panwascam Kecamatan Dau. Lanjut, Mas. Selanjutnya, nama saya Febri Afan Alkafi. Saya anggota Panwascam Kecamatan Dau, Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Sekian, lanjut, monggo. Oh iya, kami bertiga bukan kami bertiga ini bukan Power Rangers. Kami di Panwascam Kecamatan yang bertugas untuk menjaga hak pilih, terutama kemudian kita harus memastikan bahwa pelaksanaan pemilu di Kecamatan Dau berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Oke? Oke. Di pagi hari ini saya mulai sedikit menceritakan pengalaman saya pada saat kita mau menertibkan alat peraga kampanye yang diduga melanggar, misalnya yang dipasang di tiang listrik, dipaku di pohon. Nah, ini penertiban itu kita laksanakan di tanggal 27 Januari dan kita mulainya pukul 4 ya. Bentar. Kalau misalkan masangnya di rumahnya kakek saya, melanggar atau enggak? Ya enggak kan. Enggak, ya. Kakeknya nyalakan ya enggak apa-apa. Enggak, kakek saya itu sudah almarhum soalnya. Oh, berarti di kuburan ya? Di kuburan. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa, lanjut saja. Iya. Kita waktu itu setelah kita briefing, kita sebelum mengawali kegiatan, kita berdoa dulu. Kita bagi 3 kelompok waktu itu. Yang kelompok pertama yaitu istilahnya yang menyisir, jadi yang menentukan ini yang nanti yang kita. Bentar, nyisir rambut ya? Bukan. Maksudnya menyisir titik-titik mana yang harus kita tertibkan dulu. Kemudian yang kelompok 2 dan 3 waktu itu yang membawa truk sama pickup untuk mengangkut. Jadi di kelompok pertama waktu itu saya sama 4 PKD dan 1 staf. Kita start dari kantor mulai pukul 4. Tujuan pertama yaitu di Gading Kulon, Dusun Perinci, dan kebetulan dusunnya itu tinggi ya, sangat maksudnya nanjak gitu jalannya. Jadi juga awannya juga enak lah, maksudnya karena tinggi dan juga di situ ada tempat wisata. Nah, kita berangkat sambil menyisir itu ya. Kemudian saya yang menginstruksikan ini nanti ini diangkat, ditertibkan. Nah, kegiatan kita waktu sore hari itu sedikit banyak menyita perhatian warga yang ada di sekitar. Mereka mendekat juga ya, terus kemudian tanya, kok sudah dilepasin? Kan pemilunya belum, Bu. Kemudian ditanya lagi, iya Mbak, kok udah dilepasin, ini kenapa? Kemudian kita terangkan sesuai dengan bahasa kita bahwa bahasa yang mudah dipahami ya maksudnya. Jadi ini alat peraga ini mengganggu, seperti misalnya di pohon nggak boleh ini. Oh gitu tuh. Kemudian ada lagi bapak-bapak yang datang waktu itu. Bapak-bapak waktu itu, Mbak, boleh nggak kita minta itu? Minta nomornya maksudnya? Kan, minta spanduknya yang besar itu boleh nggak? Kemudian ada lagi yang datang, Mbak, boleh nggak kita minta kayunya? Kemudian kita bilang ya, maaf Bu, Pak, belum boleh karena ini nanti spanduk banner-banner ini akan kita amankan dulu, nanti kemudian barangkali nanti ada paslon atau caleg-calegnya itu yang menanyakan, jadi kita amankan dulu. Baru nanti Bu, kalau mungkin sudah selesai pemilu baru boleh. Oh gitu ya. Kemudian ada yang tanya alamatnya, kantornya di mana Mbak? Kantornya di mana? Boleh kan selfie? Bentar ya. 1, 2, 3. Aduh, kok timernya kelamaan ini ganggu. Nah itu yang bikin kita ya lucu pengalamannya itu, baik karena banyak orang yang datang. Kemudian kita naik lagi setelah di satu titik itu selesai, kita naik lagi. Nggak taunya tiba-tiba hujannya itu tiba-tiba, jadi nggak ada grimsek gitu. Jadi kita istilahnya langsung panik plus bingung. Wah, ini langsung kita menepi, cari tempat berteduh, dan kita berteduh di pos
bus ronda ya. Tapi karena hujannya yang tiba-tiba itu, jadi kita sebagian sudah basah lah, Kemudian karena kita memang sudah persiapan, kita mengeluarkan jas hujan, kita pakai meskipun kita separuhnya juga sudah basah ya, tapi daripada basah kuyup lagi kita pakai aja. Tapi seru aja gitu, karena baru beberapa tahun ini saya nggak pernah hujan-hujan, akhirnya kok berhujan-hujanan bersama-sama teman-teman PKD, juga teman-teman staf gitu. Kerukunan itu di situ tuh kerasa gitu. Ibu gitu tuh, walaupun saya memang yang istilahnya memang paling tua ya, dan saya yang paling ganteng. yang paling tua, tapi teman-teman PKD itu juga meskipun mengatain saya paling tua, paling cerewet, tapi saya katanya paling baik hati, karena setiap saya PKD tidak sama, karena setiap mereka, Bu, haus Bu, minta rokoknya. Nah, itu saya yang ngasih. Jadi bagi mereka itu saya baik hati. Nggak tahu bagi teman-teman saya yang berdua ini. Nah, teman-teman saya yang dua ini, mereka dibawa, dia bagian yang dibawa kendaraan, mereka yang ngangkutin itu. Kita di bawah ya, merayap. Di bawah kita merayap. Maksudnya kan dusunnya itu kan naik, nah posisi saya di atas. Nah, teman-teman berdua ini yang kendaraannya dari bawah, makanya saya bilangnya di bawah. Jadi mereka yang ngambilin ini itu dinaik-naikkan. Itu yang bikin seru aja gitu. Kemudian setelah dari Gading Kulon, kita turun ke Tegalwaru ya, kemudian sudah mendekati mau maghrib ya, terus kemudian kita break dulu di rumah salah satu PKD, dan kemudian setelah break kita melaksanakan sholat. Teman-teman yang dua mobil ini masih tetap menyelesaikan, kita terpisah. Ternyata mereka nggak tahu, nggak sesuai dengan briefing, mereka mencar ke Selorejo. Wah, ini mereka kok nggak sesuai dengan yang kita skenariokan tadi. Kemudian PKD, sudah Bu, nggak apa-apa Bu, kita jalan aja, nanti pokoknya sudah kita tertibkan, nanti baganya mereka yang menaikkan ke mobil, biarlah Bu mereka di Selorejo. Ternyata waktu kita telepon, kita yang lagi mau selesai sholat mau berangkat lagi, nggak taunya ini ketua saya si Dwi Perpuanto, sebentar Mbak saya masih makan. Ya Allah, dia enak-enak makan padahal kita nunggu. Tapi kemudian teman mereka terus nggak apa-apa Bu, biar dia makan, kita nanti makan sendiri yang lebih enak, jangan mau kalah. Oke, saya bilang gitu. Lapar Bos. Nah itu kemudian akhirnya saya lanjut. Oke Mbak, lanjut aja Mbak, kita makan dulu. Terus kita janjian nanti ketemunya kita di rest area di Petung Sewu. Dari tadi yang saya tadi kehujanan, kemudian kan waktu setelah maghrib itu kan sudah berhenti ya, hujan itu sudah berhenti. Kemudian kita keliling-keliling, baju yang tadi itu basah akhirnya itu sampai kering. Wow, itu suatu hal yang sangat fantastis buat saya ya, pengalaman. Sumpah lebih. Karena baju basah sampai kering. Situ kan nggak ngerasakan karena naik mobil kan, kita kan bersepeda rame-rame. Coba situ pengalamannya gimana? Monggo. Saya? Iya, naik mobil kan soalnya. Waktu +1 APK itu pertama saya naik mobil, jelas ya, naik truk saya. Pickup. Kondisi itu saya masih baru sembuh dari sakit, jadi saya masih masa-masa pemulihan gitu. Pas posisi hujan ya tidur, mulai awal sampai akhir tidur, bangun-bangun makan. Wis, lanjut Mbak, sama lagi. Nah itu kan jadi makanya ditelepon itu nggak bisa, ternyata dia tidur, tapi kita juga maklum ya karena memang baru sakit. Nggak salah waktu makan berkat itu. Iya, dia nggak taunya enak-enak. Saya Mbak, kita makan. Dia ternyata di salah satu teman PKD ya, di Petung Sewu, di rumah PKD Petung Sewu, makan berkat dan menunjukkan foto, dipamerkanlah ke kita yang kita ini, waduh, kita lagi susah-susah, maksudnya dia makan. Tapi tadi kita dengan berbesar hati, enggak apa-apa Bu, lanjut aja, nanti kita makan yang lebih enak di rest area gitu. Kesan dan pesan saya ya selama jadi Panwas itu, kesannya itu
gimana ya, ada sesuatu hal baru. Sebelumnya kan saya jadi di PPK ya, saya nggak menemukan hal-hal yang menantang gitu. Tetapi ketika di Panwas ini ada hal-hal yang menantang ya, seperti tadi kita waktu penertiban alat peraga kampanye itu menantangnya gimana? Itu tadi kadang ada yang ada yang tidak terima, kok ini diturunkan gini, tanya-tanya gitu, maksudnya bukan tidak terima ya, tapi tanya apa gini, dan kita harus menjelaskan seperti ini itu kesannya bagi saya itu satu yang menantang. Kedua kesannya itu baru ini saya hujan-hujan, karena dulu nggak pernah hujan-hujan, ini hujan-hujan paling seru. Nah, itu yang membuat saya terkesan ya. Pesan saya sih ya, nanti kalau misalnya jadi terpilih lagi dari Panwas, mari kita hujan bersama-sama. Itu aja pesan saya. Cukup. Monggo Mas Febri. Sekarang saya. Sebelumnya kami ingin menyampaikan juga kenapa kita dress code-nya tidak sama. Karena bagi kami kekompakan tidak diukur dengan seragam seperti ini. Betul sekali. Kemudian mengenai tentang APK, sebagaimana tadi wis mari APK. Wis mari. Oh, pesan. APK sudah ya? Wis cukup Vito. Pesan dan kesan dulu mungkin yang perlu saya sampaikan, kesan menjadi Panwas, karena saya juga sebelumnya dalam Pilkada Bupati 2020 sudah menjadi Panwas. Mungkin bisa kita flashback ke belakang bahwa waktu itu kita di tahapan yang begitu padat dengan laporan yang begitu banyak dan juga kondisi sosial, kondisi interaksi kepada peserta pemilu yang terkadang dalam tanda kutip gontok-gontokan seperti itu. Di satu titik kita merasa jenuh dengan menjadi pengawas, merasa bosan, merasa bahasa Jawanya kayak wegah, mau maneh seperti itu. Cuma ibaratnya kalau diibaratkan menjadi Panwas itu dengan segala tantangan dan juga problematikanya juga, mungkin bahasa yang pas, mohon maaf saya menggunakan istilah Jawa kayak kapok-kapok lombok itu, yang artinya ada seakan-akan di suatu titik wis nggak mau lagi menjadi pengawas. Cuma di sisi lain ketika kita ingat-ingat kembali, ketika kita mengenang kembali, rasanya kepingin menjadi Panwas lagi. Itulah yang saya katakan, menjadi Panwas itu kadang merasa kapok, cuma kapok lombok. Yang namanya ketika kepedesan, cuma ketika mau makan lagi kayak kurang deh kalau nggak ada cabenya. Mungkin itu singkat dari saya, kesan dari Panwas, nggak bisa saya jelaskan panjang lebar. Intinya seperti itu, karena yang bisa menyimpulkan para penonton semua. Seperti itu, mungkin sekian dari saya. Oke, saya ya kesan dan pesan dari saya. Jangan suka ngerjain, oke. Yang sangat berkesan, setiap pemilihan itu selalu ada kenangan. Itu, entah itu kenangan menyakitkan ataupun kenangan yang sangat menyenangkan. Yang jelas setiap saya jadi Panwas, mulai dari 2020 sampai ini, setiap pemilihan itu ada kenangannya. Sebentar, kalau masalah kenangan tadi sebutkan bahwa ada yang menyakitkan dan menyenangkan. Kalau di persentasenya yang menyenangkan 80%, yang menyakitkan 20%. Oke, clear. Ya. Itu kesannya, cukup itu saja. Singkat dan padat. Untuk pesannya, saya berpesan kepada dua rekan saya ini, semoga kita nanti dipertemukan di tahapan ataupun di waktu yang lain. Semoga kita bisa menjaga kekompakan. Meskipun seragam tidak kompak. Meskipun seragam nggak kompak. Karena saya dikerjain memang. Terus saling bersilaturahmi. Mohon maaf, Fevi, jika saya sebagai ketua dan sebagai teman sering ngerjain. Oke, bisa dimaafkan. Bisa dimaafkan. Itu pesan saya. Kemudian pesan yang terakhir, hari raya saja. Jangan pernah takut untuk menjadi penyelenggara pemilu. Itu saja. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.